Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devika Jadi, absen 24 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Ana Komisi Dipagayantri, nomor berabsen 2. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusma Dewi, nomor absen 4. Baik, di sini kami akan untuk lagi satu anggota kelompok kami tidak sekolah, jadi kami akan membacakan bagiannya nanti. Baik, materi yang akan kami bahas kali ini adalah tentang adaptasi untuk berbagai jenis bencana. Yang pertama, pengertian adaptasi bencana. Adaptasi adalah serangkaian upaya atau cara manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Dalam kaitannya dengan bencana, adaptasi bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan dampak bencana dari bencana alam ataupun sosial. Tujuan utama adaptasi bencana yaitu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, infrastruktur, dan sistem sosial ekonomi agar lebih adaptif terhadap bencana. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi bencana. Pertama, ketersediaan sumber daya. Masyarakat dengan sumber daya yang cukup akan lebih mudah membangun infrastruktur yang tahan bencana. Kedua, kesadaran dan pendidikan. Tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pengetahuan tentang tindakan pencegahan serta respons selama bencana mempengaruhi adaptasi bencana. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi. Pemerintah dapat membuat perencanaan tata ruang yang dapat meningkatkan adaptasi bencana. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait bencana dapat memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan. Yang terakhir ada komunikasi dan teknologi berkaitan dengan sistem peringatan dini. Semakin cepat peringatan dini, maka masyarakat semakin cepat untuk waspada. Baik, materi selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan adaptasi bencana yaitu gempa bumi. Dalam menghadapi gempa bumi, perencanaan tata ruang menjadi aspek penting dengan menghindari membangun di wilayah rawan gempa serta membangun infrastruktur tahan gempa dengan bahan yang berstruktur kuat. Pemerintah perlu menetapkan regulasi tetap dan melakukan evaluasi bangunan berisiko. Dan yang kedua, erupsi gunung berapi. Adaptasi terhadap erupsi gunung berapi melibatkan edukasi masyarakat mengenai tata erupsi dan prosedur evakuasi. Penggunaan masker dan kemudian terhadap teknik serta penyajian rencana evakuasi yang jelas dan penting. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus direncanakan agar tahan terhadap abu, guncangan, dan aliran lava. Baik, untuk adaptasi bencana yang ketiga ada tsunami. Menghadapi tsunami memerlukan pemahaman tanda-tanda awal seperti surutnya air laut secara drastis, serta kesiapan untuk evakuasi dan tempat pengungsian. Perlindungan lingkungan melalui penanaman mangrove dan pembangunan pemecah gelombang juga dapat meredam dampaknya. Selain itu, masyarakat juga perlu menyiapkan persediaan darurat seperti makanan dan perlengkapan medis. Yang keempat, adaptasi banjir. Adaptasi terhadap banjir mencakup berbagai strategi, seperti meninggikan rumah dan membangun sistem peringatan dini, yaitu adaptasi aktif, mengamankan barang berharga dan pindah ke tempat yang aman saat terjadi banjir, adaptasi pasif, serta meningkatkan kerjasama antar masyarakat, adaptasi sosial. Dari segi ekonomi, mata pencaharian yang tahan banjir dan asuransi dapat mengurangi dampak finansial. Sedangkan adaptasi budaya dapat dilakukan dengan membangun rumah adat tahan banjir serta menyampaikan edukasi melalui cerita rakyat ataupun lagu. Baik, yang
efisien di rumah tangga, serta pengelolaan irigasi yang tepat di sektor pertanian dapat membantu menjaga pasokan air. Penanaman tanaman yang tahan kekeringan seperti beringin, nangka, dan subur dapat berperan menjaga ketersediaan air dan tanah. Selanjutnya itu adalah longsor. Adaptasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada adaptation by region, yaitu terjadi setelah bencana, seperti tidak membangun kembali di daerah rawan longsor. Yang kedua ada adaptation by adjustment, melibatkan perubahan perilaku, seperti memanfaatkan lahan lebih aman dan efisien untuk mengurangi risiko longsor. Dan yang ketiga ada adaptation by withdrawal, dilakukan dengan relasi ke tempat yang lebih aman guna menghindari risiko tanah longsor di masa mendatang. Selanjutnya ada adaptasi kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan kebakaran hutan dilakukan dengan menjaga kelembaban tanah, mengelola vegetasi, serta membersihkan sampah yang mudah terbakar. Pemerintah berperan dalam pemantauan cuaca, pengawasan lapangan, dan penerapan kebijakan seperti pembatasan kebakaran lahan. Jika kebakaran terjadi, maka reboisasi dan rehabilitasi lahan diperlukan untuk pemulihan ekosistem. Selanjutnya ada adaptasi angin puting beliung. Menghadapi angin puting beliung memerlukan pemantauan cuaca, peringatan dini, serta penataan lingkungan untuk mengurangi risiko kerusakan. Penguatan struktur bangunan dan penanaman pohon berakar kuat dapat mengurangi dampak bencana. Selain itu, memiliki asuransi membantu perlindungan finansial pasca bencana. Selanjutnya, yang terakhir ada adaptasi bencana sosial. Bencana sosial dapat dicegah melalui pemantauan sosial untuk mengidentifikasi kelompok rentan dan potensi konflik. Kearifan lokal juga dapat berperan dalam merancang solusi yang efektif. Pemerintah harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, serta mendorong dialog dan kerjasama dalam penyelesaian konflik. Pendidikan dan kesadaran sosial juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sosial. Baik, itu tadi penjelasan materinya. Di sini saya membacakan kesimpulan. Bencana alam adalah hal yang tidak dapat kita hindari, terutama di wilayah Indonesia yang rawan bencana. Dampaknya besar terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga langkah-langkah adaptasi sangatlah penting. Adaptasi dapat dilakukan secara struktural seperti teknologi tahan bencana dan non-struktural seperti literasi kebencanaan dan tata ruang berbasis risiko. Peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting dalam mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan pemahaman dan strategi adaptasi yang baik, maka risiko dan dampak bencana dapat dikurangi. Baik, sekian materi yang kami bahas. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman, silahkan. Baik, Maya. Sebelumnya, saya di 21, saya ingin bertanya bagaimana cara masyarakat pesisir beradaptasi terhadap ancaman tsunami. Bagaimana terjadinya tsunami? Ya. Perkenalkan, saya Nurjana Priyanti, berasal dari Bogor. Apa penyebab terjadinya gempa bumi di Indonesia? Baik, lagi satu pertanyaan. Masa kita. Apa pentingnya adaptasi dengan risiko bencana?
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian. Apa penyebab terjadinya gempa bumi di Indonesia? Penyebab gempa bumi di Indonesia yaitu faktor alami yang menyebabkan gempa bumi antara lain. Yang pertama ada pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Maya tentang bagaimana masyarakat pesisir menghadapi bencana tsunami. Masyarakat pesisir dapat menghadapi tsunami dengan cara pertama, membangun sistem peringatan dini agar mereka bisa lebih waspada. Kedua, membangun bangunan pemecah gelombang. Dan yang ketiga, penanaman mangrove yang dapat mengurangi risiko tsunami. Baik, Pak terima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sagita. Apa pentingnya adaptasi dalam risiko bencana? Adaptasi terhadap bencana perlu dilakukan mengingat Indonesia berada di daerah rawan bencana yang membahayakan keberlangsungan hidup. Adaptasi terhadap risiko bencana ini penting untuk mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan dampak lingkungan. Dengan adanya adaptasi bencana, masyarakat dapat menghadapi kerentanan terhadap bencana dan lebih sigap dalam menghadapi bencana, serta memastikan keberlanjutan pembangunan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Oh, Santi, 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 oh. Ini kelompoknya